Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Eh, Kali ini pengurus pusat pengembangan kampung SDGs Indonesia yang sekretariatnya ada di Sukorejo, Bangsal Sari, Jember, kedatangan mahasiswa yang akan melakukan riset penelitian di kampung SDGs ini. Nama Anda siapa? Ariel Iza Kurnia, panggilannya Ariel apa? Ya, Ariel Izza Kurnia, panggilannya Ariel dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang. Brawijaya Malang. Eh, apa saja yang perlu saya jawab dari pertanyaan Anda untuk melakukan penelitian di PPKSI atau di Kampung SDGs ini? Ya, baik. Monggo. Terima kasih. Mungkin agak sedikit non formal biar lebih enak nyaman. Iya, santai aja, Iya. santai. Ya, yang pertama, Bah, ini kan mungkin insya Allah nanti juga ditonton teman-teman saya atau dosen. Ya, mungkin yang pertama ini mereka kan belum kenal apa itu Pusat Pengembangan Kampung SDGs Indonesia. Mungkin bisa dijelaskan dulu secara ringkas apa bagaimana profil PPKSI ini, sejarah berdirinya juga mungkin. Ya, begini. Saya ini aktivis di NU dan saya mengikuti forum SDGs ini di Malaysia, yaitu pada acara World Islamic Economic Forum. Ada pertemuan Presiden, Perdana Menteri, dan pejabat-pejabat tinggi dari 80 negara. Dan juga pengusaha muslim di Malaysia, dan waktu itu saya diajak oleh Dewan Pertimbangan Presiden Kiai Haji Hashim Muzadi. Saya utusan dari ICIS, International Konferensi Islamic Scholar. Nah, di forum itu, di forum World Islamic Economic Forum, saya ada di komisi yang membahas tentang masalah SDGs. Jadi pada waktu itu sekitar tahun 2016 kalau nggak salah, itu baru perubahan MDGs ke SDGs. Kalau dulu itu kan MDGs. Nah, kemudian keputusan PBB berikutnya adalah SDGs. Nah, tahun 2017 saya ini diangkat menjadi Ketua Basnas Kabupaten Jember. Di sana saya menemukan referensi tentang zakat on SDGs. Nah, disitulah saya tertarik. Kalau gitu saya harus membuat kampung SDGs, di mana Islamic Social Finance, dalam hal ini adalah zakat, infak, sedekah, dan wakaf, itu bagaimana bisa tersosialisasi di kampung-kampung, termasuk muzakinya, kemudian mustahiknya, pemanfaatannya itu bisa di kampung-kampung. Maka kami waktu itu bersama Bupati Jember mendeklarasikan kampung SDGs di desa kami, di desa Sukorejo, Bangsal Sari, Jember. Terbentuklah kampung SDGs. Saya tidak mengira kalau kampung SDGs yang kami launching saat itu viral. Kami diundang ke beberapa perguruan tinggi untuk presentasi tentang kampung SDGs. Dan juga kami diundang di berbagai forum, ya, termasuk Bappenas, termasuk ya istilahnya kami datang ke Bappenas, dan Bappenas pada waktu itu menterinya datang ke Jember. Gitu.
Nah, bahwa salah satu yang bisa mendorong pencapaian tujuan SDGs itu adalah Islamic Social Finance ini, yaitu zakat, infak, sedekah. Karena kalau hanya mengandalkan uang negara untuk pemberdayaan masyarakat itu tidak cukup. Jadi perlu ada gotong royong, ada ta'awun di antara masyarakat supaya saling bahu membahu bagaimana tujuan-tujuan SDGs dapat tercapai, terutama dalam menurunkan angka kemiskinan, kemudian zero hungry, ya. Jadi bagaimana tidak ada kelaparan, bagaimana tidak terjadi kelaparan di tengah-tengah masyarakat. Nah, selain dari itu ya tentunya masih banyak yang bisa dilakukan baik di bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan, kemudian mewujudkan masyarakat yang inklusif dan lain sebagainya. Ya, Jadi kalau boleh tahu sekarang kampung SDGs yang tersebar di Indonesia sudah ada berapa? Nah begini, saya ini kan ini gerakan civil society ya, gerakan. Nah saat itu saya merasa penting membuat lembaga yang ada yang diakui oleh Menkumham. Nah buatlah saya bersama teman-teman itu namanya Pusat Pengembangan Kampung SDGs Indonesia. Nah disitulah kami selalu berinteraksi, berkomunikasi, berdiskusi dengan teman-teman saya. Ayo kita kembangkan kampung-kampung SDGs ini di seluruh Indonesia gitu. Jadi banyak teman-teman saya baik yang ada di Kabupaten Jember, Situbondo, kemudian Bondowoso, ini juga bergerak di bidang SDGs. Kita deklarasikan kampung-kampung SDGs itu. Nah, termasuk mahasiswa yang pernah PPL, KKN, magang, kuliah merdeka di kampung SDGs ini, kalau sudah pulang ke masyarakatnya, ayo bentuk kampung-kampung SDGs di sana. Ya alhamdulillah sudah tersebar baik itu di Kalbar, kemudian di Palu, ya kemudian di daerah Sumeneb, dan kami juga dapat tugas dari pemerintah provinsi untuk menyebarkan kampung SDGs ini ada di Malang, ada di Banyuwangi, kemudian di Kabupaten daerah Tapal Kuda ya, kemudian di Madura, di Bangkalan, Mojokerto, Lamongan dan lain sebagainya. Kita melakukan gerakan-gerakan SDGs melalui kampung gitu. Jadi ini gerakan civil society ya, tidak perlu SK resmi dari pemerintah, nggak perlu. Yang penting bagaimana tokoh-tokoh masyarakat setempat memiliki semangat di dalam gerakan-gerakan tujuan SDGs. Dan perlu diketahui, saya membangun gerakan SDGs ini, kalau yang muslim, yang mayoritas lingkungannya muslim itu, bagaimana ini berbasis masjid. Nah, berbasis masjid itu kita upayakan masjid ini harus memiliki fungsi Baitullah, ya tempat ibadah. Ayo kita ajak masyarakat lingkungan di kampung SDGs itu beribadah berjemaah di masjid gitu. Kemudian menjadi Baitul Ilmi wal Quran. Ayo masjid ini kita fungsikan menjadi tempat keilmuan dan khatmil Quran, qiraatil Quran, dirasatil Quran dan lain sebagainya itu. Nah, kemudian Baitul Mal kita fungsikan bagaimana masjid ini menjadi tempat penampungan zakat, infak, sedekah di situ. Kemudian yang keempat adalah Baitul Muamalah atau human relation. Kita ciptakan masyarakat di lingkungan masjid ini adalah lingkungan yang rahmatan lil alam. Kita ini berada di negara Indonesia yang terdiri dari berbagai macam agama, suku dan budaya, maka
lingkungan ini harus memiliki wawasan yang rahmatan lil alamin. Jadi jangan sampai memiliki wawasan yang eksklusif. Ya. Makanya saya seringkali menyebarluaskan pikiran-pikirannya Gus Dur, ya, sehingga malah di kampung SDGs ini tiap tahun pasti ada hallnya Gus Dur, gitu, supaya masyarakat ini memiliki pikiran-pikiran yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Ya. Di situ. Ya, saya penasaran Abah tadi. Seandainya ada tokoh masyarakat di suatu wilayah itu yang ingin mendirikan kampung SDGs, terus kan harus menghubungi PPKSI ya. Kira-kira dari PPKSI itu apa ada penelitian dulu ini kampungnya akan diberi kampung SDGs apa? Misalnya melihat potensi atau masalah di sana atau bagaimana? Iya, sebagian itu kita lakukan seperti itu. Jadi kita itu punya tim untuk melakukan asesmen. Jadi semacam riset tentang potensi yang ada di kampung itu. Oleh karena itu, ada beberapa kampung yang konsentrasi dalam tujuan SDGs. Misalnya ada di daerah tempat yang dekat pegunungan, itu kita dirikan namanya kampung SDGs iklim, ya. Yang terkait dengan perubahan iklim, supaya tokoh-tokoh masyarakat itu konsentrasi di dalam lingkungan, menjaga hutan, ya, menjaga tanaman-tanaman yang ada di sana. Gitu. Ada yang memang kampung inklusi, karena di daerah itu banyak disabilitas di situ. Jadi banyak ODGJ. Nah, disitulah kita dirikan kampung SDGs inklusi. Ada yang memang konsentrasi kepada ekonomi gitu ya, karena di lingkungan itu banyak UMKM dan lain sebagainya. Pemberdayaan masyarakat kita buat namanya Rumah Pangan Lestari gitu. Jadi yang penting tujuan kami di dalam membuat kampung SDGs ini banyak membantu kaum-kaum duafa, orang-orang miskin. Karena saya yakin ibghuni fi du'afaikum, itu sabda Rasulullah ya, ibghuni fi du'afaikum fa innama tunsarun wa turzakuna bi du'afaikum. Carilah orang-orang du'afa, karena pertolongan kasih sayang Allah, rizki Allah itu karena kasih sayang kita kepada kaum-kaum du'afa. Nah, disitulah kita programkan di kampung SDGs itu, memberikan bantuan modal dari Islamic Social Finance, dari zakat infak sedekah itu kepada UMKM yang kecil gitu. Ya. Jadi jangan berpikir wah ini ada usaha besar yang besarnya bisa omsetnya miliar triliun, tidak ada itu, tidak ada. Jadi kita memberikan modal itu dengan modal-modal kecil kepada masyarakat yang ada di lingkungan kampung SDGs. Nah, kemudian ini rumah tidak layak huni kita bangun di situ. Itu yang kita lakukan. Gitu. Nah, selain dari itu kita selalu ngopeni anak yatim, ngopeni janda-janda tua. Pasti itu mereka kita kasih santunan. Baik itu pada hari raya, Idul Kurban. Jadi kalau ada kurban pasti mereka akan menikmati. Nah, seperti di Muharram ini, nah di kampung-kampung SDGs ini pasti ada acara santunan anak yatim ya, di situ. Jadi sifatnya itu kita mendorong masyarakat di kampung itu bagaimana memiliki kepedulian kepada kaum-kaum du'afa, kepada masyarakat yang miskin, kepada anak-anak yatim dan lain sebagainya. Itu yang kami lakukan di situ. Ya, untuk barusan ada istilah Islamic Social Finance. Kalau boleh tahu itu Islamic Social Finance yang diperoleh dan disalurkan itu dari mana saja, Abah? Nah, iya begini. Kami itu memperoleh bantuan. Kalau dulu ketika kami jadi ketua Basnas, kami itu dapat dari Basnas, ya, ada Basnas di situ. Nah,
Kemudian setelah saya itu menjadi pengurus Lazisno PBNU, ya kadang-kadang bantuan itu dari Lazisno. Jadi dari zakat infak sedekah dari amil ini. Ya. Nah, tapi yang lebih banyak itu kadang-kadang juga dari CSR perusahaan atau dari personal orang-orang yang kaya. Kolega-kolega kami kadang-kadang membantu beras, kadang-kadang juga ada bantuan sembako dan lain sebagainya. Kadang-kadang juga mengadakan pasar murah. Nah, di situ. Jadi keuangan yang diperoleh itu ialah keuangan dari ya masuk dalam kategori Islamic Social Finance itu. Ya, kalau boleh tahu apa ada penggolongannya sebelumnya? Misalnya ini dana ini dari zakat gitu atau tidak ada? Nah, kalau penggolongan itu bukan wewenang kami, bukan wewenang pengurus PPKSI atau pengurus kampung SDG setempat. Itu adalah hak dan apa katanya amil itu, gitu loh. Jadi amil itu kan di sini adalah lembaga zakat. Nah, mereka yang tahu penempatan, oh ini dana zakat, oh ini dana infak, oh ini dana sedekah, oh ini dana wakafnya, oh ini dana lain-lain dan lain sebagainya. Itu yang menggolongkan seperti itu adalah manajemen dari lembaga amil zakat. Tapi mungkin selama penyaluran sampai saat ini apa pernah misalnya ada lembaga yang menegaskan bahwa dana ini dana zakat, silahkan disalurkan ke 8 asnaf seperti itu, apa belum ada? Ya, namanya lembaga zakat pasti mereka akan minta kategori. Ya. Tolong ini ada bantuan dana zakat atau dana dari amil zakat. Ini prioritasnya ini kepada anak yatim atau prioritasnya ini kepada janda-janda tua yang sudah tidak punya pekerjaan. Ya di situ aja, di situ aja kriteria yang disampaikan. Kalau boleh tahu frekuensi pemberian dari lembaga amil zakat, misalnya itu dalam 1 tahun bisa berapa kali ya, Pak? Saya tidak bisa menghitung secara detail ya. Cuma pada biasanya bantuan-bantuan itu datang ke kampung-kampung SDGs. Ya tergantung kepada kreativitas pengurus atau koordinator di kampung SDGs itu. Gitu. Kalau di sini pada biasanya bulan Ramadan, kemudian mendekati hari raya Idul Fitri itu bulan Ramadan itu biasanya ada saja. Nah yang paling banyak itu dulu kemarin ketika masa COVID. Gitu. Masa COVID itu alhamdulillah kita punya channel di Jakarta. Teman-teman itu bisa membantu kami di sini. Kemudian hari raya Idul Adha itu. Nah, hari raya Idul Adha itu kita bisa dapat korban, hewan korban di situ. Nah, Muharram seperti ini. Itu kan ini fokus banyak santunan anak-anak yatim. Nah, nanti biasanya di Maulid Nabi itu mesti ada acara aja. Ada pejabat yang datang ke sini kemudian minta dikumpulkan kaum duafa diberi santunan. Kadang-kadang mereka memberikan sendiri, kami hanya menyediakan mustahiknya. Ya. Kalau boleh tahu terus pembagian donasinya atau dana filantropi di kampung SDGs ini biasanya sifatnya konsumtif atau produktif apa? Ada yang produktif, ada yang konsumtif. Ya. Kalau yang produktif itu diberikan untuk modal usaha. Ya, alhamdulillah ada beberapa orang yang diberi bantuan modal usaha itu jalan. Ada warung, ada yang pembibitan. Bahkan pernah kami di sini itu memperoleh bantuan bibit lombok, bibit terong di situ. Nah, ketika musim hujan itu ya, karena kami itu punya program namanya Rumah Pangan Lestari. Kami mengajak masyarakat, ayo manfaatkan lahan-lahan kosong di samping rumah kalian. Kalau di sawah
sudah biasa kan ya, Iya. kita mesti menanam. Tapi banyak tanah-tanah kosong di samping rumah itu tidak dimanfaatkan. Makanya ada bantuan bibit di situ. Nah itu lumayan. Kalau harga Lombok itu misalnya sampai 60.000, sampai 30.000, ternyata dia sudah punya Lombok sendiri, ya untuk kebutuhan rumah tangga sudah tercukupi dengan gerakan rumah pangan lestari itu. Iya. Di situ. Untuk yang bantuan sifatnya produktif tadi, semisal modal usaha, itu bagaimana pihak PPKSI mengukur tingkat keberhasilan atau tingkat kesuksesan dari penggunaan dana tersebut apa? Nah, saya mengukurnya begini sederhana. Selama warung yang kita kasih modal itu jalan terus, apalagi terus berkembang ya, dengan omsetnya yang tiap hari semakin meningkat, itu anggap itu sebuah keberhasilan. Nah, bantuan kepada orang yang bergerak di bibit misalnya, itu alhamdulillah di sini ada anak muda, kita pernah bantu permodalan, dia punya kreativitas tinggi di dalam pembuatan bibit-bibit tanaman buah. Ada lagi yang luar biasa, itu hanya dibantu 2 juta. Namanya ini ada pengasuh ya, pengasuh pesantren. Dia punya lembaga, dia pingin bisnis. Kita pernah bantu pembuatan kopi waktu itu ya, istilahnya kopi ya. Nah, awalnya begini, saya itu tertarik, di lingkungan itu banyak masyarakat miskin yang mencari kopi di hutan. Nah, mencari kopi itu bukan dia punya kebun. Apa? Ada kopi-kopi yang jatuh itu diambil. Nah, saya terkesan, dia itu punya kopi dari hasil ngasak kalau bahasa di sini itu. Jadi mencari sisa-sisa. Dia punya anak, ya Allah, saya bilang kepada kiainya itu, pengasuhnya, ayolah sampean buat pabrik kopi. Saya bilang, tradisional dulu, ini tak kasih modal 2 juta, ingat saya itu. Sampean beli kopi dari orang-orang petani sekitar. Nah, alhamdulillah ini berkembang. Sampai omsetnya itu ratusan juta. Dari uang 2 juta itu berkembang, omsetnya sampai ratusan juta, bahkan sampai miliar ketika ikut multi level marketing. Ya namanya orang usaha kan jatuh bangun lah gitu ya. Nah, ketika di level marketing dia kena tipu sampai ada temennya itu nggak bayar katanya, ya menurun lagi, tapi tetap eksis sampai sekarang. Sampai punya pabrik sudah. Dari tradisional sudah ke teknologi yang modern gitu. Sudah punya mesin penggilingan kopi. Kalau di lingkup Desa Sukorejo sendiri, kira-kira program pemberdayaan masyarakat apa saja, Pak? Nah, begini, di sini ini masyarakatnya itu petani rata-rata. Kemudian ada juga pedagang. Nah, kami mentraining masyarakat yang ada di sini ini dengan pelatihan kewirausahaan. Nah, salah satunya adalah kita membuat sabun cuci di situ. Jadi ada janda di sini, kemudian kita training sehingga dia bisa membuat sabun cuci bunda namanya. Selain dari itu, di sini juga ada masyarakat yang bisa membuat kerupuk, yang bisa membuat jajan-jajan mameri, kemudian abon dan lain sebagainya. Terutama di sini ini juga banyak masyarakat yang ternak ikan tawar di situ. Nah, kita latih mereka, kita kumpulkan, kita training. Nah, sehingga terus kita lakukan inovasi dengan ilmu-ilmu modern, dengan ilmu-ilmu baru. Misalnya tadi sampean sudah ikuti, ini ada pupuk ya,
pupuk organik gitu kan. Kemudian ada pakan magot dan lain sebagainya. Kita terus mengedukasi masyarakat dengan seperti itu. Tapi kalau berbicara tentang tujuan SDGs, selain dari ekonomi, yang sangat berdampak itu adalah kehadiran para mahasiswa di kampung SDGs ini. Sehingga di kampung SDGs ini banyak mahasiswa dari perguruan tinggi yang melakukan PPL, magang, kemudian kuliah merdeka, KKN dan lain sebagainya, itu berada di sini 1 bulan, 2 bulan. Nah, jadi dengan sendirinya membuat kultur masyarakat yang ada di sini itu kultur masyarakat yang berpendidikan. Nah, di sini ada majelis taklim setiap malam Selasa. Setiap hari Jumat juga ada. Nah, malam Selasa itu di masjid, kemudian hari Jumatnya itu di madrasah di sini ya. Maka anak-anak mahasiswa itu datang ya. Mahasiswa itu memberikan informasi bagaimana perguruan tinggi. Alhamdulillah, anak-anaknya yang dulu itu tidak sampai ke perguruan tinggi, ada semangat dari orang tua itu untuk mengkuliahkan anaknya sampai ke perguruan tinggi. Di situ. Kalau boleh tahu, apa ada tantangan atau kendala yang dihadapi dalam memberdayakan program pemberdayaan masyarakat di sini? Misalnya programnya mangkrak, atau tadi seandainya ada penyaluran dana sosial yang produktif, misalnya orangnya tiba-tiba di tengah jalan itu tidak mau bekerja lagi, apa pernah ada itu apa? Ya, namanya kendala itu pasti ada. Ya, satu ada kendala misalnya kurang support dari pemerintah kan gitu. Ya namanya kita ini gerakan civil society, sebenarnya kita tidak terlalu ngemis-ngemis kepada pihak lain ya. Siapa yang mau bergabung dan satu tujuan, satu visi, monggo kita. Kita tidak akan memaksa siapapun saja kalau toh memang ya pihak itu tidak mau mendukung terhadap tujuan SDGs. Siapapun yang mau dan welcome terhadap tujuan SDGs dan mau bergabung dengan kami, monggo gitu. Tapi alhamdulillah ya, NGO internasional juga datang ke sini dari Thailand, dari mana-mana itu juga datang mensupport kita lah. Nah, sehingga ada istilah gerakan kami itu adalah gerakan fikriyah, tatbiqiyah dan istiqraiyah. Fikriyah itu pemikiran. Terus kita melakukan sosialisasi SDGs ini kepada masyarakat. Kemudian gerakan tatbiqiyah itu berupa implementasi program mastata'tum, semampu kita. Ya, semampu mastata'tu, semampu kita ya, semampu mastata'na ya, semampu kita. Yang ketiga adalah istiqraiyah. Makanya riset. Kita terus menggandeng perguruan tinggi. Makanya kami sangat senang ketika ada mahasiswa mau riset di sini. Dan alhamdulillah dari riset yang dilakukan oleh mahasiswa, maaf tidak bisa saya hitung, sudah terlalu banyak. Jadi SDGs ini, gerakan SDGs kami itu menghasilkan S1, S2 dan juga tulisan jurnal yang sudah masuk. Nah, kemudian yang sekarang ini Kak jenengan Mas Ariel, saya berharap bagaimana bisa menulis dengan baik tentang PPKSI, tentang kampung SDGs ini. Nah, terkait dengan tantangan kita, tantangan kami itu ya, selain kita itu minim support, ya memang adalah pernah ada bantuan yang kami berikan kepada seseorang ya, dia mendirikan semacam pabrik bakso itu ya, bakso ya. Waktu itu jadi jalan, di pertengahan jalan dia pindah ke Jakarta orangnya itu. Ada yang seperti itu gitu. Jadi biasalah menurut saya, tidak ada gerakan kebaikan itu tanpa tantangan. Ya kemudian yang ketiga tantangannya itu orang kan nggak ngerti opo SDGs itu. Ya. Wong itu pelajaran dari pesantren tidak ada SDGs kan.
jangankan masyarakat awam, para mahasiswa, para dosen dan juga pejabat pemerintah tidak kesemuanya paham tentang SDGs setelah saya ketemu. Apa SDGs itu kan gitu. Makanya saya PPKSI ini bekerja sama dengan Beppenas membuat namanya buku fikih SDGs gitu. Dan alhamdulillah sudah selesai. Insya Allah besok datang mungkin. Besok datang sudah, ya. Oh iya, tadi saya lupa ingin menanyakan terkait pemilihan kriteria penerima manfaat itu bagaimana di sini, apa proses seleksinya? Ya, penerima manfaat itu kita lihat, oh ini janda gitu, sudah tidak punya suami apalagi sudah tua, ya kita kasih. Oh dia punya semangat untuk berusaha tapi memang betul-betul dia tidak punya modal, ya kita kasih gitu aja. Kalau boleh tahu di Desa Sukorejo sendiri itu sekitar ada berapa orang yang pernah diberi bantuan? Bantuan itu kalau diberi, wah itu ratusan ya. Kalau di apa istilahnya, dengan anak yatimnya, dengan janda-jandanya, kemudian dengan bedah rumahnya, dengan bantuan modal usaha, itu bisa sudah ratusan lah gitu. Ratusan warga yang sering kita bantu. Bahkan pernah kami pernah ya, waktu saya jadi ketua Basnas itu ada CSR dari salah satu menteri. Biasanya kami itu bersinergi dengan Abah Haji Muhammad Arum Sabir. Kita bisa mengumpulkan masyarakat sampai 10.000 orang. Dikasih uang, dikasih beras 5 kiloan gitu. Itu dulu. Jadi luar biasa gerakan Islamic Social Finance ini, kalau toh betul-betul diseriusi, sangat membantu terhadap tujuan-tujuan SDGs. Ya, tadi ada zakat, terus infak sudah, kemudian wakaf. Untuk wakaf sendiri di desa ini, misalnya di kampung SDGs Desa Sukorejo kan asetnya ada, kalau tidak salah tadi masjid, ada madrasah, ada TK, PAUD ya. Sama ada pondok pesantren apa? Ya ada pondok pesantren, ada. Saya termasuk salah satu ketua pembina yayasan pondok pesantren Asy-Syafi'iyah. Itu milik kakak saya di situ. Jadi ada SMP, ada SMK, ada Sanawiyah, ada Aliyah. Di sini itu kan tanahnya diwakafkan. Di situ. Jadi untuk wakaf itu masih belum kepada wakaf produktif. Ya. Tapi wakaf tanah yang banyak itu diberikan ke masjid, diberikan kepada sekolah PAUD, ke pondok pesantren, itu yang terjadi. Ya. Di situ. Untuk misalnya PAUD tadi itu untuk biaya operasionalnya dari mana kira-kira? Biaya operasional PAUD itu satu ya terus terang lah dari keluarga saya sendiri. Untuk bayar-bayar guru itu. Yang kedua, kemudian ada uang SPP yang bisa menunjang untuk aktivitas PAUD. Kemudian ada dana apa istilahnya, apa dana BOS, apa dana apa itu dari pemerintah. Kalau apa pernah menerima bantuan dari Islamic Social Finance untuk PAUD? Untuk PAUD yang ada di sini. CSR itu menurut saya adalah bagian dari social finance, Islamic Social Finance. Ya pernah kita dibantu paving gitu, pernah dibantu alat laptop di situ. Jadi dari CSR salah satu perusahaan yang saya ingat. Kalau untuk peserta didiknya atau mungkin para santri, apa ada yang pernah menerima bantuan apa? Nah, yang peserta didik itu yang setahu saya itu makanan gizi. Jadi ada program anak-anak itu diberi makanan bergizi. Dan itu untuk mengantisipasi terjadinya stunting. Nah, dan itu bantuan dari itu kadang-kadang ada yang dari pemerintah, juga ada dari gotong royong masyarakat murid-murid, wali-wali murid PAUD. Ya. Nah makanya saya kan berpikir begini,
Yang dinamakan Islamic Social Finance itu selain dari zakat, infak, sedekah dan juga wakaf, itu ada dari gotong royong masyarakat yang berupa materi secara langsung Ya, di situ. Ya memang itu masuk sedekah ya, ya, masuk sedekah, tapi segmennya itu tidak seperti sedekah yang harus masuk kepada lembaga amil zakat ya, atau masuk kepada CSR perusahaan, tidak. ya, Nah, disinilah kultur yang harus kita bangun menurut saya. ya, Misalnya di kampung SDGs di sini ya. Di kampung SDGs ini ada istilah begini, ada istilah khatmil Quran di situ. Ada kegiatan ya, khatmil Quran, itu orang bawa makanan. Kemudian ada selamatan, ya, ada acara-acara yang menurut saya itu ya, kadang-kadang juga dibawa ke murid-murid PAUD. Disitulah yang bisa mencegah stunting. Misalnya kan begini, tidak kesemuanya anak-anak PAUD itu di rumahnya makan dengan bergizi. ya, Kan iya. ya, Tapi dengan adanya kegiatan gotong royong ini, lalu mereka bisa makan makanan yang bergizi. Di situ. Makanya kalau kita jenengan itu kalau penelitiannya ini menurut saya harus juga menambah bahwa Islamic Social Finance itu dari gotong royong masyarakat. ya, tahu. Di situ. Kalau boleh tahu lagi, tadi sempat disebutkan bahwa di masjid ini ada unit pengumpul zakat ya, UPZ. Ya ada. Bagaimana prakteknya Abah itu sampai saat Jadi begini, kami di sini juga ada, waktu saya jadi ketua Basnas ada UPZ, unit pengumpul zakat. ya, Waktu itu kan atas nama yayasan. Nah kalau di masjid ini, ketika saya sudah di Lazisnu, maka ada JUPSIS ya, ya, jaringan unit pengumpul zakat infak sedekah berbasis masjid. Nah ini ada kepengurusannya. Jadi kalau sudah dapat SKJP jaringan pengumpul zakat infak dan sedekah itu, ini sudah amil ya, gitu, sehingga bisa mengumpulkan dana zakat fitrah atau beras zakat fitrah, dan juga bisa mengumpulkan sedekah-sedekah, artinya baik itu harian maupun setiap mingguan, Jumatan dan lain sebagainya, itu dengan kaleng-kaleng dan juga dengan tempat khusus. Itulah yang dikelola oleh pengurus masjid itu. Tapi rata-rata pemanfaatnya adalah untuk masjid. Ya, untuk masjid ya. Terus selanjutnya upaya PPKSI bekerja sama dengan pihak eksternal sejauh ini sudah menjalin dengan mitra apa saja, Pak? Kita banyak ya, makanya kegiatan kita itu kan tidak hanya kegiatan yang implementasi program konkret, tapi gerakan pemikiran. Nah sehingga amat sering PPKSI itu melakukan pendampingan kepada masyarakat mahasiswa. Nah itu kita kerjasama dengan berbagai macam perusahaan yang ada. Misalnya ANJ, PT ANJ itu perusahaan internasional yang mengolah edamame. Nah itu kita kerjasama dengan ANJ itu satu ya. ANJ itu melakukan training bagaimana menjadi petani yang baik. Nah kita kirim utusan ke sana. Kemudian di ANJ itu ada edamame yang ekspor dan ada edamame yang sortiran. Sortirannya itu bisa dijadikan tempe, bisa dijadikan tahu, bisa dijadikan mameri dan lain sebagainya. Itu kita kerjasama seperti itu dengan perusahaan-perusahaan. Ada perusahaan yang bagian keterampilan membuat tasbih, membuat macam-macam di Makrifat Bisnis itu ada. Jadi mitra kita itu juga bermitra dengan perusahaan-perusahaan yang ada. Ya. Kalau tidak salah tadi juga sempat ada dokter atau profesor itu yang
membantu mengurusi pupuk organik itu. Ya, jadi gini, saya dan teman-teman PPKSI itu selalu bekerja sama dengan siapapun yang sevisi atau punya tujuan sama di bidang SDGs ini. Nah, salah satunya adalah perguruan tinggi. Di perguruan tinggi itu banyak dokter-dokter. Tapi yang tadi itu Pak Teguh memang praktisi dia. Dia ahli di bidang pupuk organik. Dia ahli di bidang peternakan lele. Dan juga dia mengetahui tentang bagaimana pakan kambing dan lain sebagainya. Jadi orang-orang seperti itu kita datangkan. Kita datangkan supaya mentraining masyarakat yang ada di kampung SDGs itu supaya lebih produktif di dalam berbisnis atau berusaha gitu. Ya, kalau boleh tahu program-program yang dicapai atau dijalankan selama ini itu sangat berdampak bagi masyarakat atau tidak, apa menurut apa? Ya, tentunya tidak ada yang namanya gerakan itu tidak berdampak. Ya. Nah, gerakan itu pasti memiliki dampak kepada lingkungan sekitar. Ya. Nah, dampaknya apa? Satu, alhamdulillah di sini itu tidak ada orang kelaparan. Ya. Nah, kemiskinan menurun. Kemudian pendidikan meningkat. Anak-anak putra-putri masyarakat itu disekolahkan semua, bahkan dikuliahkan. Kemudian dengan majelis taklim itu ada gerakan gender. Mereka paham terhadap wanita. Sementara ini kalau di kampung-kampung itu wanita kan dianggap hanya maca, mana, masak. Nah, ini kita tidak boleh. Ayo anak putra-putri kita itu kita sekolahkan supaya memiliki ilmu dan bisa aktif di bidang gerakan-gerakan sosial. Kalau misalnya ada problem pernikahan dini, apa masih ada di sini? Ya, tentunya di kampung-kampung. Namanya ini kampung ya, bukan kota. Di kampung itu ya pasti adalah yang seperti itu. Nah, kita jangan kemudian memusuhi mereka. Kita harus tetap menjalin silaturahmi, memberikan pemahaman. Jangan sampai dong anaknya kalian itu nikah di usia yang sangat dini. Gitu. Oh ya, tadi ada yang sempat keloncat. Itu seandainya tadi ada, kalau tidak salah ada program bantuan dana atau bantuan entrepreneurship. Misalnya orang-orang yang kayak tadi ya, penghasil kerupuk atau produsen makanan minuman ringan itu apa juga diberi bantuan dana atau hanya diberi bantuan pelatihan atau pemasaran saja, Pak? Ya gini, bantuan itu ada yang langsung diberikan tunai ya. Ada yang memang kita itu memberikan peluang kepada pihak bank. Nah, makanya kita bekerja sama dengan BSI, bekerja sama dengan Bank Jatim. Oh, ini ada Danakur, monggo silakan sambian yang mau ambil Danakur, ini kredit murah dan lain sebagainya. Begitu kita sosialisasikan kepada masyarakat. Nah, kalau toh memang kita betul-betul ada dana Islamic Social Finance itu dari amil zakat, monggo amil zakat langsung memberikan bantuan secara langsung. Ya, contohnya kepada beberapa warung dan juga kepada anak muda yang bergerak di bidang pembibitan itu. Ya, kemarin saya sempat tertarik bahwa SDGs ini sesuai dengan Maqasidus Syariah ya, Pak. Itu bagaimana penjelasannya? Nah, gini. Saya ini ketika ikut forum World Islamic Economic Forum waktu itu, dan kita dapat penjelasan tentang SDGs dari perwakilan PBB pada waktu itu. Dan saya membaca tentang SDGs ini. Lalu saya punya kesimpulan, ya Allah, ternyata apa yang menjadi tujuan SDGs ini selaras dengan Maqasidus Syariah. Tujuan-tujuan syariat. Apa tujuan-tujuan syariat itu adalah limaslahatil ummah, untuk kemaslahatan ummah. Di situ.
Nah, selama ini memberikan kemaslahatan kepada umat Rasulullah terutama ya, saya kira ini adalah selaras dengan maqasidus syariah dan perlu kita dukung bersama ya supaya tersosialisasi dan terimplementasi di tengah-tengah masyarakat. Ya. Ya, mungkin terakhir Abah, kira-kira apa ada harapan atau saran yang ingin disampaikan kepada masyarakat luas, kepada stakeholder atau kepada kami juga akademisi dari perguruan tinggi untuk penutup? Nah, karena Anda itu adalah dari perguruan tinggi, saya berharap ayo perguruan tinggi, apalagi di Universitas Brawijaya Malang itu SDG Centernya adalah direkturnya teman saya, ya, Dr. Muzaki kalau nggak salah ya. Beliau sahabat karib saya berharap agar mahasiswa di Universitas Brawijaya itu diterjunkan ke kampung-kampung SDGs. Supaya bisa mensupport masyarakat yang ada di daerah kampung SDGs tersebut. Itu harapan saya kepada kampus. Kepada masyarakat luas tentunya ayolah kita kalau sudah terkait dengan tujuan SDGs ini jangan terlalu membawa simbol sudah. Ayo kita kebersamaan. Semua pihak terutama ya karena saya warga NU, pengurus NU di semua level, ayo kita bergerak bagaimana tujuan SDGs ini tercapai di tengah-tengah masyarakat. Kalau untuk stakeholder pemangku kebijakan pemerintah, Abah, mungkin. Nah, kalau pemangku kebijakan pemerintah itu kewajiban dong. Ya. Karena ini keputusan PBB dan harus dilaksanakan oleh seluruh negara di dunia, maka pemerintah mulai dari presiden, gubernur, kemudian bupati, camat, kepala desa itu wajib hukumnya untuk mendukung dan melaksanakan apa yang menjadi program SDGs. Ya, saya rasa sudah cukup. Saya haturkan terima kasih banyak Abah atas insight-insight baru yang kami dapat terkait pengelolaan Islamic Social Finance di kampung SDGs ini di PPKSI ya. Terima kasih Mas Arel ya, mudah-mudahan manfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.